Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali mengadakan mezbah ini Tuhan. Semua ini karena kasih kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami di dalam keterbatasan kami Tuhan. Kami tetap mau memuji, memuliakan Engkau. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas semua kami yang ikut di live ini pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Ya shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita buka ya dari Amsal 28 ya. Ayub. Maaf saudara. Ayub 28. Pembacaan hari ini sebenarnya Mazmur 28. Saudara, saya tadi dengan asiknya membaca Ayub 28. Setelah saya pikir-pikir, ini sepertinya sudah pernah saya baca. Ya, kita baca bergantian, kaum pria, kaum wanita yang merasa wanita di rumah dan merasa saya mengucapkan dulu selamat Hari Kartini. Ya, biarlah ya. Halo ibu-ibu semua, wanita-wanita Indonesia yang senantiasa kuat ya. Kuat karena Tuhan ada di dalam kita. Saya tadi ketemu satu ayatnya saudara untuk wanita-wanita pada malam hari ini nanti. Ya, kita baca dulu biar ketemu nanti. Saya tadi lagi persiapan kok saya teringat ketika dapat satu ayat itu, akhirnya ingat, oh iya Hari Kartini. Ya, kita akan baca bergantian dan ini saudara memang agak panjang, tapi saya hanya mau ambil sebenarnya ayat 28-nya. Tapi mari kita ikutin cerita ini, saudara. Ternyata kita akan lihat judul perikop, manusia tidak dapat menemukan hikmat. Amsal Ayub 28. Ya. Oke. Ayub 28 ayat 1. Amsal ayat 1. Ayub 28 ayat 1. Oke. Ya, mulai. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang menimbang emas. Melimbang. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah ia menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata alam tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya, tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit
Ethiopia tidak dapat mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuang ketetapan bagi hujan dan jalan bagi jalan bagi kilat guru. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Ayat 28 sama-sama. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Wow, sangat luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Begitu panjang yang kita baca dari ayat 1, ya. Di manakah hikmat itu gitu? Ternyata dia melebihi dari segala mas, ya, mas tua. Ya. Jawa. Ya, tetapi kepada manusia ia berfirman. Nah, itu dia, saudara. Ya, sebenarnya di ayat 23 tadi sudah ketemu di situ. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Jadi saudara, pada malam hari ini, ayat 31 ini begitu berkesan, ya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya, ayat 28. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya, Ayub 28 ayat 28. Ya, jadi gampang diingat, saudara. Nah, tadi saya katakan ada sesuatu. Ternyata takut akan Tuhan ini begitu dalam artinya, saudara. Karena disitulah ada hikmat itu. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Wow, luar biasa. Saudara, ketika kita takut akan Tuhan, disitulah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita. Yes. Kalau kita takut akan Tuhan, saudara, langkah-langkah kita juga Tuhan tuntun senantiasa. Ada amin? Pasti, karena apa? Ketika kita takut akan Tuhan, berarti kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan, aku mau ke sini, tolong Tuhan. Kalau kita mau merencanakan sesuatu, Tuhan, apakah ini boleh saya kerjakan? Apakah ini boleh saya beli? Apakah ini boleh saya jual? Apakah ini boleh saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Di situ kita, kalau kita takut akan Tuhan, disitulah saudara, ternyata takut akan Tuhan itulah hikmat. Wah, begitu luar biasa, saudara. Makanya pada malam hari ini, itu yang kita butuhkan. Ya, saat-saat sekarang ini. Kemarin juga saya katakan, di dalam segala perencanaan kita, kita harus melibatkan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, ya, masa-masa mengerikan. Secara manusia, kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, kalau kita tidak memiliki hikmat, kita akan khawatir, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sekarang ini mencari keuangan kita? Tapi di situ ada hikmat. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan, saudara, mengatur segala jalan hidup kita. Namanya kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang ambil kendali, Tuhan yang menolong segala kehidupan kita. Tadi saya katakan, saya buka dulu dari untuk ibu-ibu semua wanita pada malam hari ini. Buka Amsal 31 ayat 30. Mungkin ini orang udah pada tahu, ya. Tapi sangat mungkin ini mengingatkan kita lagi, saudara. Amsal 31 ayat 30. Itu sudah pada tahu itu. Ya, kalau sering baca ini. Untuk ibu-ibu hari Kartini, tadi pas saya baca ayat itu, ya, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Istri yang berhikmat dipuji-puji. Ada amin? Nah, itu dia, saudara.
Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wanita ya yang takut akan Tuhan. Makanya saya katakan tadi ketika ya kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Saya selalu katakan akhir-akhir ini yang perlu kita perbaiki inner beauty ya dari dalam, saudara. Nggak salah kita poles di luar, saudara. Tapi apalah artinya kita poles-poles di luar tapi di dalam hancur, saudara. Makanya dikatakan di sini kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, siapapun kita yang takut akan Tuhan, dialah yang memiliki hikmat itu. Karena di ayat 28 tadi, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin omongan saya hanya sekitar di situ aja terus. Ada apa dengan takut akan Tuhan? Ada apa dengan hikmat itu, saudara? Takut akan Tuhan, itulah hikmat. Amen. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Amen. Bahkan dikatakan di situ, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Ketika kita takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan, saudara. Saya terlalu percaya, hidup kita ini akan benar-benar hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Coba kita buka dulu Amsal 28 ayat 14. Coba baca, Pak. Amsal 28 ayat 14. Cara demikian. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nih, berbahagialah orang yang senantiasa, yang punya hikmat, yang takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kita percaya, saudara, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan yang menjagai kita. Amen. Makanya kita selalu katakan, Tuhan jagai kami, bentengi kami, Tuhan. Mau kemana kita melangkah, Tuhan Yesus tutup bungkus kami, tutup bungkus keluarga kami dimanapun berada, Tuhan. Saudara, kalau enggak kita akan takut, kalau kita tidak berhikmat, kita kekurangan hikmat dalam hidup ini, saudara. Makanya dikatakan kalau ada di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya. Sebab Tuhan akan memberikan kepada orang yang memintanya. Di Yakobus ada itu ya. Nah, dikatakan di situ, saudara. Sekarang ini, coba kita pagi-pagi mungkin sudah berangkat kerja. Suami kemana, istri kemana, anak-anak ke kampus, anak-anak kuliah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak takut akan Tuhan, kemanapun kita takut melangkah, saudara. Tapi takut akan Tuhan menghancurkan semua ketakutan kita akan dunia ini. Ketika ada hikmat, disitulah kita rasakan suatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Makanya dikatakan di situ tadi, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ternyata berbahagia orang yang mendapatkan hikmat. Kalau kita tadi baca, saudara, di Amsal di Ayub 28 itu, bahkan dikatakan, ya dikatakan, ia tidak dapat dinilai, untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata kisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dan dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisoprat Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Saudara, benar-benar kita ini orang-orang yang berbahagia ketika kita memiliki hikmat. Ya, mungkin orang bisa punya emas permata. Saya hanya punya Mas John. Haleluya. Hanya punya Bro John. Mas ini berapa kilo ini? Blur. Ini masnya 70-an kilo nih, saudara. Iya. Kenapa, saudara? Ya, ternyata dikatakan di sini. Tapi benar itu terbukti. Ketika kita memiliki hikmat, kita akan ada dalam damai sejahtera, aman, tentram, karena takut akan Tuhan. Kenapa? Coba kita punya, ya, mungkin kita pernah memiliki emas, ya kan, seperangkat apa semua, memiliki mungkin rumah atau semuanya. Karena di sini bicara emas tua, semua batu permata lazurit, semua tidak akan dapat mengimbanginya. Ya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Berarti hikmat itu lebih dari segalanya. Amen. Ya, makanya dikatakan, saudara, benar-benar di sini kita pada malam hari ini
Hikmat itu yang perlu kita cari. Berbahagialah. Kita minta terus. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan berikan kami hikmat-Mu. Itu dia yang benar. Ya, ketika kita berhikmat, saudara, kita mendapatkan sebenarnya semuanya. Komplit, saudara. Ya, kalau kita, makanya dikatakan gini. Saya pernah dengar gini. Orang punya uang. Orang punya harta. Orang punya deposito. Tapi tanpa hikmat, saudara, dia akan mulai takut. Apalagi datang corona ini kan. Habislah, mulai berkurang. Ketakutan. Jadi ada yang ketakutan, mati karena ketakutan. Belum terjadi, saudara. Tapi ketika kita memiliki hikmat, makanya di ayat 28 ini sangat luar biasa. Tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Kita buka lagi Amsal 24 ayat 27 coba. Ya, ini hanya untuk bahan referensi kita juga supaya kita lebih kaya terus dalam Tuhan. Saudara, ternyata apa yang kita butuhkan saat ini? Hikmat. Ketika kita memiliki hikmat, Bapak Ibu, ya, Amsal 14 ayat 27. Ayat yang ke-27 berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, itu dia. Sehingga orang terhindar. Betapa indahnya kita takut akan Tuhan, betapa indahnya kita orang berhikmat. Tadi dibilang terhindar dari malapetaka, ini terhindar dari jerat maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, benar di hari-hari seperti ini, saudara, ya, kita melihat banyak juga malapetaka, ya, nggak jauh-jauh gitu kan kita lihat, saudara, ya, kalau kita nonton televisi, waduh, betapa bersyukurnya kita masih ada sampai saat ini. Kita masih bernapas, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya dikatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sangat luar biasa, ternyata takut akan Tuhan itu, hikmat itu adalah sumber kehidupan, Bapak Ibu. Itulah sumber kehidupan. Betapa berbahagianya kita, saudara, ketika kita berhikmat, saudara, dalam menyelesaikan persoalan juga kita bijak, ya. Hari-hari ini, ya, ada yang beberapa orang telepon, Pak, doakan kami, Pak, bagaimana begini, seperti itu. Saudara, kita hanya mohon hikmat. Kita ini juga manusia biasa, sama, ya. Kita ini nggak ada apa-apanya tanpa urapan Tuhan, saudara, ya. Kita mohon hikmat daripada Tuhan bagaimana menyelesaikan kasus per kasus seperti itu, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana kita, orang ketika dia mungkin membutuhkan sesuatu, dia duduk diam di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan kondisi ini? Tuhan kasih hikmat. Begini loh anakku. Nah, beginilah anakku. Engkau pasti punya jalan bersama dengan aku. Amin. Ya. Jadi katakan tadi di situ, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita buka lagi Amsal 15 ayat 16, saudara. Amsal Ya. 15 ayat 16, ya. 16. Ya. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, ini yang saya katakan tadi, saudara. Ya, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ini sangat penting. Makanya bagi kita yang mungkin saat ini hidup pas-pasan, ya kan, pas mau bayar listrik ada uang, pas mau bayar kontrakan ada uang, pas mau bayar uang kuliah ada uang. Bersyukurlah. Kalau kita mempunyai hikmat, saudara, kalau kita takut akan Tuhan, ya, karena saya pernah ingat juga di Amsal juga, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Amin. Saudara, berarti kalau kita takut akan Tuhan pada malam hari ini, hari-hari kami hadapi bersama dengan suami Pak John, saudara, dengan Bapak Gembala ini, kami hanya katakan, Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik. Kami takut akan Tuhan. Saudara, pertolongan itu begitu luar biasa. Amin. Ya, begitu luar biasa, saudara.
tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Amin. Dia selalu baik dan dia tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan apapun dalam hidup kita. Yang salah itu kita yang suka salah mengambil keputusan. Karena apa? Kekurangan hikmat, saudara. Iya. Makanya pada malam hari ini minta hikmat itu kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita ini. Karena apa? Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Saudara, orang kadang kalau banyak harta, suatu saat ada saudara, dia berkunjung ke satu daerah, dia bawa semua mas-masnya. Terus di sana pun tidur. Kenapa ibu-ibu ini pegang tas? Taruhlah tasmu itu di sana. Ternyata saudara, ku bawa semua barang-barangku di sini. Terus saya candain, sini lagu pegang. Saudara, betapa ya ini kisah nyata sebenarnya, saudara. Ternyata dibawa semua karena kan keluar kota gitu kan. Jadi takut ditinggalkan di rumah, ntar masuk perampok gitu kan. Jadi ditenteng. Nah, terus di acara itu pun mau ditinggal di mobil, tasnya nggak mungkin karena di situ dibawa-bawa. Nah, sampai di acara pesta itu juga tasnya dikepit terus, saudara. Ya mohon, saya bukan ini ya gitu. Ini kisah nyata. Terus saya bilang, akhirnya Tuhan kayak mengingatkan saya begini, begitulah. Ini kisah nyata. Begitulah kalau memang di mana hartamu berada di situ hatimu. Kenapa ini orang kok bawa-bawa tas terus? Ya namanya ini akan gitu. Ternyata di situ gelang-gelangnya, mas-masnya semua, saudara. Iya. Jadi di situ kita melihat. Nah, kalau kita jalankan, ya terus bilang ini, iya Ibu Ida kan nggak punya, saya punya mas, saudara, Mas John. Ya, maksudnya seperti ini. Memang di mana hartamu berada di situ hatimu. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan semua. Kalau kita takut akan Tuhan, udah taruh aja di rumah, itu dijagai, dilindungi oleh Tuhan, saudara. Ditenteng terus tas ini, di pesta itu dikepit terus. Ini kok tas. Jadi malah mungkin kalau ada istilahnya otak maling mempelajari di situ, bisa aja dia pelajari. Wah, itu kayaknya ada isinya itu seperti itu. Makanya saudara kan, lebih baik sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Saudara, kalau kita tahu itu bahwa semua itu bonus, Tuhan izinkan kita punya, udah tinggalkan seperti itu, taruh di situ. Tuhan jagai, lindungi harta benda saya. Nggak kebetulan saudara, ya saya curhat sedikit nih. Kami ini kan penjual air, ya, air isi air galon ya. Isi ulang ya. Air oksigen. Jadi saudara, ketika kami pulang sebulan, bayangkan itu air saya taruh di teras, ya kan? Terus orang bertanya, Bu, nggak takut hilang? Diambil orang, biarkan diambil, berarti dia nggak ada duit, ambil di situ. Jadi pulang ke kampung, saya tinggal telepon, galon yang kosong ada berapa? Saya suruh yang kirim air, tolong sejumlah galon yang kosong. Jadi saudara, bisa kami di luar kota, jalan itu nggak ada orang di situ, orang kami pulang semua kok, gitu kan? Saya tinggal minta tolong 50 galon di ya, teras. Jadi saya tinggal minta tolong sama tetangga seperti ini, Pak bisa minta tolong nggak hitung galon yang kosong aja, kira-kira seperti itu. Oh ada galonnya 30, saya telepon yang punya air, Pak tolong kirim galon 30 karena udah. Jadi ada 30 yang kosong, dia bawa 30. Dia bawa 30, tetap di situ genap 50. Tiba-tiba ada pesan air, Bu, saya mau ambil di rumah. Ya, uangnya ada yang transfer, ada yang ditumpuk dulu. Memang di situ saudara, awalnya, nah ini dia. Awalnya saudara mulai dari 10 galon, pagi-pagi saya keluarin ke teras, malam kami masukin ke dalam. Lama-lama saya pikir, ini pikiran gini, ada curi orang 1 galon, ada curi orang. Tapi lama-lama saudara gini, biarkan seperti itu. Saya hitung pagi-pagi, malam-malam saya hitung lagi pagi, oh masih seperti itu. Jadi orang lalu lalang sampai sekarang. Jadi kami walaupun keluar kota, bisnis tetap jalan walaupun yang kecil-kecilan, tapi ya takut hilang juga. Nggak takut hilang galon saudara. Karena saya pikir begini, kalau dia ambil galon, apalagi dia ambil yang masih ada isinya, betapa beratnya dia harus memikul itu. Saya bilang, kalau dia pikul segitu, nah dosanya dia tanggung, saudara. Nah,
Kira-kira seperti itu. Jadi kita merdeka, saudara. Ya, merdeka. Dulu saudara masukin ke dalam, pagi-pagi dikeluarin. Kalau 10 galon, kalau 30 galon dorong lagi, guling-guling, masukin, taruh keluar, geser ke dalam. Lama-lama saya bilang kita sudah ketakutan ini hilang. Nah, itu dia Bapak Ibu. Akhirnya kita bisa berdamai. Tuhan, ini harta benda saya, Tuhan jagai. Iya. Karena kadang seperti tadi yang saya bilang itu, dikepit-kepit terus. Jagai. Aman dalam Tuhan. Aman dalam Tuhan Bukan maksudnya. jangan suruh Tuhan jagain. Aman dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Ya, kita buka lagi Amsal Mazmur 128 ayat 1. Oke, Mazmur 128. Oke, satu kata demikian. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah takut akan Tuhan, berhikmat, ya, kita berbahagia. Itu yang saya katakan tadi, aman, ya, ada rasa nyaman, saudara. Ketika kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Dia, saudara. Ya, kita buka mungkin di Yakobus, ya. Yakobus. Ya, ketika kita kekurangan hikmat, karena kalau kita kekurangan itu, saudara, apa yang terjadi? Kita akan banyak takut, banyak khawatir dalam hidup ini. Sementara menghadapi hari-hari ini, kita benar-benar butuh hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana kita melewati fase-fase ini, saudara? Ya, sangat mengerikan, ya. Tapi itulah firman Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mampu melewati hari-hari ini, saudara. Ya, kita buka Yakobus. Yakobus berapa itu yang lupa ya? Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu tadi, saudara. Ketika kita kekurangan hikmat, kita akan bimbang. Ya, makanya kalau kita meminta itu, saudara, dikatakan di situ. Tapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, makanya saya selalu katakan ketika ada permasalahan, kita boleh duduk diam, Tuhan, berikan aku hikmat-Mu untuk bisa menyelesaikan persoalan. Ada banyak Tuhan izinkan, sepertinya kita belum temu titik terangnya. Tapi disitulah supaya kita terus melekat kepada Dia, saudara. Enggak segampang itu juga ya. Enggak segampang, wah berarti kalau ada hikmat gampang semua. Tidak begitu. Semua hidup ini ada ujian, proses yang harus kita lewati. Supaya untuk mencapai juga takut akan Tuhan ini tidak gampang, saudara. Tapi kita terus dibimbing untuk masuk dalam rencananya, ya. Takut akan Tuhan. Karena apa? Manusia lama kita ini harus dikikis terus. Ya, manusia lama dikikis untuk masuk ke dalam manusia baru. Hidup yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu yang selalu saya katakan. Jadi jangan pernah kita menyerah. Ya, dalam hari-hari ini, saudara, cukup banyak orang yang bergumul, yang mengeluh, bahkan mungkin sudah masuk ke persungutan. Nah, yang paling dibenci Tuhan itu dosa persungutan. Bagaimana bangsa Israel ya waktu mereka keluar dari Mesir. Nah, pada malam hari ini itu yang bisa kami bagikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita kekurangan hikmat, marilah kita memintanya kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena kalau orang yang kalau kita memintanya juga jangan bimbang, ya. Supaya dalam hidup ini kita menjadi orang yang punya integritas, saudara. Kalau kita ada hikmat, anak Tuhan, orang yang bisa dipercaya, saudara. Jadi tidak menjadi labil, ya. Jangan sampai lagi labil status di Facebook, waduh, ya kan?
saudara tetaplah kita menjadi lebih bagus kita taruh di Facebook itu firman Tuhan. Gak usah ceritakan keadaan hatimu yang lagi galau di situ. Nanti orang ikut galau bacanya. Tapi ketika kita ada sesuatu, ya, ketika kita ada sesuatu yang membuat kita sepertinya dalam masalah ini ya, terus kita tuangkan di Facebook itu. Kalau itu membuat mungkin kita gini, wah puas, saya taruh di situ. Contohnya ada yang berutang sama kita, terus kita buat, bayar utangmu gitu kan. Masa sih isi dunia tahu gitu kan? Tapi kalau kita buat firman Tuhan di situ, kasih, contohnya seperti itu. Kasih itu apa? Gitu, menutupi segala sesuatu. Jadi nggak usah kita umbar di situ, saudara. Ya, kalau kita buat kasih adalah kasih murah hati, ya tidak pemarah gini-gini. Orang juga baca gini, oh terima kasih Tuhan, gitu kan. Jadi hari gini Bapak Ibu kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Itulah yang terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Ya, terima kasih Tuhan.